Ya, halo teman-teman sekalian, teman-teman Vokasia dimanapun teman-teman sekalian berada. Kembali lagi di kursus Vokasia, di mana masih bersama kami tutorial akuntansi dan perpajakan. Di sini kita sudah memasuki untuk sesi ketiga, di mana pada sesi ketiga ini adalah temanya menghitung pajak terutang bagian satu. Kenapa ada bagiannya? Karena nanti kita akan menghitung beberapa cara, di mana pada bagian yang pertama ini kita akan menghitung PPh satu untuk karyawan yang statusnya lajang atau belum menikah dengan status TK 0 sampai dengan TK 1 sampai 3 tanggungan. Baik, teman-teman sekalian, terus ikuti kursus kami di Vokasia karena ini akan menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja. Teman-teman, kita masih menggunakan kasusnya si Raffi Ahmad ya, yang bekerja pada PT ABC. Jadi selama tahun 2022, kembali lagi saya coba bacakan. Di sini Raffi Ahmad eh, bekerja di PT ABC sejak Mei 2020. Selama tahun 2022 menerima gaji sebulan 15 juta, PT ABC mengikuti program pensiun BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kemudian juga membayar iuran pensiun kepada dana pensiun. Kemudian Raffi Ahmad juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Raffi Ahmad membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dan dari gaji 2% dari gaji dan BPJS Kesehatan 0,5% dari gaji juga. Premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan BPJS Kesehatan dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 1%, 0,3%, 4% dari gaji. Oke, di sini kita akan menghitung pajak gaji si Raffi. Hitunglah pajak PPh 21 atas gaji yang diterima oleh Raffi Ahmad. Perhitungannya masih sama, tentunya teman-teman setelah mengikuti sesi sebelumnya, di situ kita harus menentukan terlebih dahulu eh, dasar pengenaan pajak. Di situ ada gaji pokok, asuransi dibayar perusahaan, ada premi JKK, premi JKM, itu ditambahkan, kemudian BPJS Kesehatan. Nah, untuk iuran pensiun dan JHT ini bukan objek PPh pasal 21 sehingga tidak bisa menjadi penghasilan si Raffi atau penambah penghasilan si Raffi, sehingga total gaji si Raffi sebesar 15.795 dikurangi dengan biaya jabatan 5% maksimal Rp500.000. Asuransi dibayar karyawan. Di sana Raffi membayar iuran pensiun Rp50.000. Kemudian ada JHT 2% dari gaji pokok. Kemudian BPJS Kesehatan 0,5% dibayarkan juga oleh si Raffi. Tapi untuk BPJS Kesehatan kembali lagi saya mengingatkan bahwa itu sesuai dengan ketentuan untuk BPJS Kesehatan bukan merupakan pengurang dari penghasilan sehingga total pengurangnya Rp850.000. Jadi kenapa saya masih menggunakan contoh yang sama? Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam memahami kasus yang kita bahas ya, seperti itu. Penghasilan neto sebulan si Raffi adalah sebesar 14.945. Ini dari 15 juta dikurangi dengan 850.000. Kemudian kita setahunkan ya teman-teman. Ingat, setiap kali menghitung PPh 21 itu kita harus setahunkan, kecuali untuk case-case tertentu. Nanti ada sesinya tersendiri ya.
Kita setahunkan sehingga penghasilan neto setahun si Raffi Rp179.340.000. Oke, kita lanjut ke PTKP setahun si Raffi. Dia belum memiliki anak ya, atau tidak memiliki tanggungan karena memang belum menikah, sehingga si Raffi hanya berhak atas PTKP sebesar 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak setahun si Raffi adalah Rp125.340.000. Ini hasil pengurang dari penghasilan neto dikurangi dengan eh, PTKP selama setahun. Lanjut kita ke PPh yang harus dibayar si Raffi. Kita tahu bahwa untuk tarif pajak sendiri adalah, oke, kita coba eh, ingatkan kembali bahwa untuk 0 sampai 60 juta itu tarifnya, bentar ini saya ini kan, 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya adalah 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar tarifnya sebesar 30%. Sorry, ini dirubah dulu kelebihan 0. Kemudian penghasilan di atas 5 miliar tarifnya 35%. Oke. Kita setelah mengetahui tarif pajak, maka kita akan coba untuk memasukkan eh, penghasilan kena pajak setahun si Raffi yang sebesar 125.340 ini ke dalam lapisan tarif. Yang pertama, kita harus masukkan dulu sebesar 60 juta terlebih dahulu ya. Kenapa 60 juta terlebih dahulu? Kan kita ambil eh, masuk ke dalam layer yang pertama terlebih dahulu, 60 juta rupiah. Sehingga di sini tarif PPh-nya kita kali 60 juta dengan 5%, 3 juta. Kemudian sisa dari 125 juta ini, 125 juta 340 kita kurangkan dengan 60 juta. Nah, sisanya kan 65 juta 340 masih di bawah 250 juta rupiah, sehingga dia masuk ke layer yang kedua dengan tarif 15%. Oke, kita kalikan 65 juta 340 kita kalikan dengan 15%. Ini ya. Jadi PPh atas penghasilan Raffi selama setahun adalah sebesar 12.801.000 rupiah. Ini PPh setahun. PPh 21 selama setahun. Nah, kemudian ini adalah PPh selama sebulan. Kita bagi saja dengan 12. Ini kita bagi 12. Nah, ini adalah PPh 21 sebulan. Jadi begini ya teman-teman cara menghitung pajaknya. Jadi ketika kita sudah temukan penghasilan kena pajak selama setahun, kita langsung masukkan ke dalam layer atau lapisan tarif yang berlaku. Ini harus sama angka ini dengan penghasilan kena pajaknya. Ini sama ya. Ini sampai dengan ini.
Oke, jadi itu tadi teman-teman cara menghitung untuk pajak terutang untuk status belum menikah atau TK 0 untuk si Raffi Ahmad. Itu cara menghitungnya. Nah, bagaimana dengan jika si Raffi ternyata dia menanggung ibunya misalnya. Tambahan, misalnya ibunya ternyata ikut eh, di rumahnya dan menjadi tanggungan ibu kandung Raffi. Ibu kandung. Di sini kita tambahkan berarti ditambahkan dengan berapa? Penambahan untuk satu orang tanggungan berarti 4.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak Raffi dalam setahun berkurang sebesar 4.500.000 rupiah. Ya, seperti itu teman-teman. Kita tinggal tambahkan saja. Ternyata Raffi juga memiliki misalnya anak angkat. Anak angkat. Berapa anak angkat yang bisa dijadikan pengurang? Dua ya, berarti teman-teman, karena udah ada ibunya. Contoh misalnya dua, berarti 4.500.000 kita kalikan dua orang. Sehingga penghasilan kena pajak si Raffi selama setahun berkurang lagi ya, sebesar jadinya 111.840. Begitupun dengan PPh pasal 21 yang harus dibayar Raffi juga jadi berkurang seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, ini adalah sesi ketiga cara menghitung pajak terutang untuk karyawan yang statusnya TK atau tidak menikah atau belum menikah, dari mulai tidak memiliki tanggungan sampai dengan memiliki 3 tanggungan maksimal. Mudah-mudahan penjelasan di sesi ketiga ini cukup memberikan pengetahuan buat teman-teman dan ikuti terus sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.